Tony dan Arum adalah pasangan suami istri yang belum lama menikah. Arum adalah putri dari pasangan suami istri Bu Sumi dan Pak Harno. Sehingga otomatis, Tony itu adalah menantu dari Bu Sumi. Dalam kesempatan ini yang akan kita ceritakan ini adalah kisah yang terjadi antara Tony dengan ibu mertuanya itu. Karena Arum itu adalah anak semata wayang, sehingga Tony dan Arum itu setelah menikah tetap diminta untuk tinggal bersama Bu Sumi itu. Selama tinggal di rumah Bu Sumi itu, Tony diperlakukan dengan baik seperti anaknya sendiri. Bu Sumi sangat perhatian dan sayang kepada keduanya. Namun setelah berjalan cukup lama, tidak disangka kalau pada akhirnya akan terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Tony umurnya 23 tahun, dia bekerja freelance di sebuah perusahaan transportasi. Sementara itu istrinya umurnya 22 tahun, dia bekerja di sebuah bank swasta. Arum itu orangnya cantik dengan sorot mata yang teduh, alisnya tebal, dan matanya bulat. Sementara itu Bu Sumi dulunya menikah muda, sehingga meski sudah mempunyai satu orang anak yang kini sudah menikah dan sudah berusia 45 tahun. Bu Sumi itu masih nampak cantik dan menarik. Bu Sumi itu sebenarnya seorang sarjana, tetapi setelah menikah oleh suaminya diminta untuk jadi ibu rumah tangga saja. Sedangkan Pak Harno, suaminya itu bekerja di pengeboran di luar pulau. Dan biasanya dia pulangnya 6 bulan sekali, bahkan terkadang hampir 1 tahun sekali pulangnya. Hal itu tentu saja membuat Bu Sumi sering tidur sendiri dan merasakan kehampaan dalam hidupnya, terutama jika malam sudah menjelang. Suatu hari dia sedang libur kerja, Tony menuju ke kamarnya. Setelah mengantar Bu Sumi ke tempat senam dan pulangnya, Bu Sumi memilih ikut temannya saja, daripada Tony menunggu terlalu lama. Sementara itu Arum sedang mendapatkan tugas untuk mengawal sebuah acara yang diadakan bank tempat dia bekerja itu, dan sepertinya acaranya sampai malam. Begitu sampai di kamarnya, Tony langsung mengambil laptopnya. Tak lama kemudian, dia duduk di depan meja yang ada cerminnya. Setelah Tony memindahkan sebuah file dari HP-nya, lalu dengan segera Tony memutarnya. Wow, film ini bagus banget, seru Tony dalam hati saat melihat pemeran dalam film yang dia tonton itu. Wah, itu kayaknya ibu mertua sama menantunya yang akan bersenang-senang. Gumam Tony dalam hati, membuat Tony pun semakin tertarik dan dengan penuh semangat terus menontonnya. Baru kali itulah Tony menonton film action yang seru seperti itu. Meskipun sebenarnya dia sudah pernah mengalaminya sendiri dengan istrinya. Tapi entah kenapa dia sangat tertarik menontonnya secara keseluruhan dan berulang kali malahan. Sampai-sampai dia benar-benar lupa dengan keadaan rumah kala itu. Hingga pada saat tengah asik dengan tontonannya itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang mendekat. Tanpa Tony sadari, kalau dia telah membiarkan pintu kamarnya itu terbuka begitu saja. "Mas Tony, lagi lihat apaan?" tanya Bu Sumi saat sudah berada di dekatnya. Seketika itu juga Bu Sumi jadi melongo saat melihat apa yang ada di layar laptop Tony yang sedang menyala itu. "Ibu, kau sudah pulang?" sahut Tony yang kaget sambil menoleh ke arah ibu mertuanya. Bu Sumi tidak menjawabnya, dia masih terpaku sambil memperhatikan kegiatan yang sedang berlangsung di layar kaca laptop Tony. "Bagus tidak Bu?" tanya Tony sambil meliriknya. Apaan sih Mas, kok seperti itu?" sahut Bu Sumi tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya itu. "Emangnya ibu tidak pernah menonton yang seperti ini?" tanya Tony nekat. "Memangnya kenapa?" tanya Bu Sumi penasaran. "Mestinya ibu senangkan bisa dapat tontonan seperti ini dan dapat pengalaman," sahut Tony seakan lupa dengan siapa dia saat itu berbicara. Mungkin hal itu akibat dari pengaruh yang ditontonnya itu. Akan tetapi sungguh tidak disangka oleh Tony ketika ibu mertuanya itu malahan berkata, "Seneng sih kalau yang sungguhan, bukan hanya tontonan yang seperti itu," jawab Bu Sumi tanpa dosa. "Dek." Tony tersentak kaget mendengar jawaban dari ibu mertuanya itu. "Maksud ibu?" tanya Tony dengan menghela nafas panjang. "Sudah, kamu lanjutin saja nontonnya, ibu mau ganti dulu," jawab Bu Sumi sambil tersenyum penuh arti. Tony tidak tahu apa arti senyuman ibu mertuanya itu. Tapi dari sorot mata ibu mertuanya itu, Tony bisa melihat ada sebuah kegalauan yang begitu dalam. Ya mungkin, karena sudah hampir 7 bulan suami Bu Sumi itu tidak kunjung pulang. Kemudian Tony pun hanya bisa memperhatikan kepergian ibu mertuanya itu, tanpa menghiraukan film action yang sedang berlangsung. Dalam hati Tony bertanya-tanya dengan apa yang sudah terjadi barusan itu. Dia tidak menyangka akan mengalaminya yang demikian itu.
Pada suatu sore, kembali hujan turun, Tony berlari sekuat tenaga masuk ke dalam rumah mertuanya. Karena dia tidak ingin basah kuyup oleh air hujan, sudah beberapa hari ini dan hampir setiap hari, Tony harus kehujanan seperti itu. "Mas Tony, langsung mandi saja deh, daripada cuma ganti baju, bau nanti," ucap Bu Sumi dari ruang dapur. Tony pun langsung menimpali, "Iya Bu," sahut Tony. Lalu ia langsung menuju kamarnya. Lalu Tony meraih handuknya, dengan segera Tony memasukkan pakaiannya di mesin cuci yang ada di sebelah pintu kamar mandi itu. Sebelum Tony masuk ke dalam kamar mandi, ia sempat melihat Bu Sumi yang sedang menyiapkan sesuatu di dapur. Karena saat itu ibu mertuanya itu sedang memfukukai seragam favoritnya yang agak gedembrang. Sehingga Tony jadi bisa melihat sesuatu yang begitu indah pada saat mertuanya itu sedang demikian. "Bu," ucap Tony yang hendak mengingatkannya, tapi entah kenapa ucapannya itu tiba-tiba saja terhenti. "Iya Mas, ada apa?" tanya Bu Sumi. Gak apa-apa kok Bu, gak jadi," sahut Tony. "Ya sudah, cepetan mandi sana," kata Bu Sumi. Tony tidak membalas ucapan mertuanya, akan tetapi dia langsung saja menutup pintu kamar mandinya. Begitu berada di dalamnya, sejenak Tony mengagumi wajah cantik ibu mertuanya, yang masih cantik di umurnya yang sudah 55 tahun itu. Begitu juga dengan apa yang ada pada ibu mertuanya itu, yang masih begitu bagus terawat, karena rajin ikut senam. Selanjutnya, Tony sejenak mengamati dirinya sendiri pada sebuah kaca lebar. Kaca itu memang sengaja dipasang di dalam kamar mandi itu atas permintaan ibu mertuanya, entah apa tujuannya. Tony juga belum tahu sampai sekarang. Tony menggumam saat tangannya menyenggol sang jagoannya. Tidak munafik, Tony memang sering membayangkan bagaimana kalau mendapatkan kesempatan untuk membantu ibu mertuanya yang selalu jauh dengan suaminya itu. Tapi ketika tersadar dari imajinasinya yang seperti itu, Tony pun segera melanjutkan acaranya, biar Bu Sumi tidak curiga. Karena dari suaranya, dia bisa mendengar kalau ibu mertuanya itu masih berada di dapur, yang letaknya tepat di depan pintu kamar mandi di mana dia berada. Setelah selesai, Tony langsung keluar dari tempat itu, dan Tony melihat kalau Bu Sumi masih berdiri di depan kompor sambil mengaduk masakan yang dibuatnya. Beberapa hari setelah Tony kepergok menonton film action itu, di suatu malam di mana kala itu istrinya Tony mendapat tugas untuk pergi keluar kota selama 2 hari. Malam itu, sebelum tidur, Tony rebahan sambil serius mengamati layar HP-nya. Wajar saja, namanya juga seorang pria normal, pastinya senang sekali dengan film action seperti itu. Tiba-tiba saja, pada saat dia tengah mulai terbawa dalam suasana yang romantis dari apa yang dilihatnya itu. Kriet, pintu kamarnya itu perlahan terbuka. Tony pun kaget ternyata tadi dia telah lupa menguncinya. "Mas Tony," teriak Bu Sumi yang memergoki Tony saat baru saja sedang berulah sendiri dengan tangannya. Bu Sumi yang malam itu mengenakan seragam malamnya, datang tanpa permisi. "Ibu, ada apa kok masuk kamar Tony? Gangguin orang lagi senang saja," protes Tony tanpa berusaha menutupi kegiatannya yang terlanjur ketahuan oleh ibu mertuanya itu. Tony pun mencoba untuk cuek saja pada ibu mertuanya itu. Iya, maaf ibu tidak sengaja," jawab Bu Sumi dengan entengnya. "Terus ibu maunya apa datang kemari?" tanya Tony yang masih dalam keadaan tidak benar itu. Gumam Bu Sumi, seraya beberapa kali melirik ke arah jagoan Tony yang terlihat begitu indahnya. "Kenapa Bu?" canda Tony. Kayaknya lebih baik dari bapak mertua kamu," sahut Bu Sumi sambil senyum-senyum. Sejenak kemudian, Bu Sumi seperti akan meninggalkan Tony. Akan tetapi di saat itulah, tiba-tiba Tony dengan nekat menarik tangan ibu mertuanya agar jangan pergi dari kamar itu. Tentu saja apa yang dilakukan Tony itu pun membuat kaget Bu Sumi. Untuk beberapa saat lamanya, Tony dan Bu Sumi saling berpandangan. "Tony mau bantu ibu malam ini," ucap Tony sambil menatap ibu mertuanya itu penuh harap. "Mau bantu apa Mas?" tanya. Bu Sumi tidak mengerti apa yang dimaksud oleh menantunya itu. Namun entah kenapa dia tidak kuasa menjawab tidak, karena memang sudah lama sebenarnya dia juga mengharapkan bantuan dari menantunya itu. Karena jujur saja, Bu Sumi itu merasa hampa hidupnya, karena selalu saja berjauhan dengan suaminya. Akhirnya Tony di malam itu juga berhasil mendapatkan apa yang selama ini sangat dia harapkan dari Bu Sumi. Sehingga malam itu, Tony sangat berbahagia sekali, begitu pula dengan Bu Sumi, dia malam itu merasa kembali muda lagi. Karena sawah yang selalu saja kekeringan itu, akhirnya kembali subur. Malam yang indah itu adalah pengalaman pertama bagi Tony dan ibu mertuanya.
sehingga mumpung ada kesempatan, keduanya pun mengulanginya berkali-kali. Malam itu Bu Sumi telah memberikan pesan yang begitu mendalam pada Tony. Begitu pula Tony, dia memberikan satu pengalaman bagi ibu mertuanya itu, yang selama ini tidak pernah diberikan suaminya. Karena malam itu Bu Sumi heran kenapa Toby bisa berulang kali, padahal selama ini ketika dengan suaminya paling-paling juga sekali saja. Tony tidak pernah menduga kalau apa yang dia bayangkan selama ini bisa menjadi nyata. Tony sungguh tidak mengerti dengan apa yang dia alami malam itu, semuanya terjadi begitu saja, dan kejadian semacam itu pun terus saja terjadi berulang kali setiap ada kesempatan. Apalagi peluang itu memang sangat banyak bagi keduanya. Yang pertama, suami Bu Sumi yang berada di luar pulau. Kedua, istri Tony yang sering ada tugas lembur dan keluar kota. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, semoga terhibur.